Orang kan kalau mendengar pidato Surya Paloh seperti dia paling ideologis kan, paling demokratis, paling kemanusiaan. Itu kan dalam ucapan, tetapi dalam pikiran dan jiwa raganya tidak ada itu, sehingga tidak bisa diwujudkan. Berikan kesempatan pada pemilu yang akan datang, kami mengatur negeri ini. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini. Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya, yang lebih tertindas dan tereksploitasi. Si kaya menekan si miskin. Sebenarnya bicara ideologi itu sloganistik. Ideologi dijadikan sebagai suatu daya tarik kepada orang seolah-olah kita ini ideologis, kita ini ideolog. Ideolog dari mana? Karena ekses daripada sistem yang ada pada hari ini, yang tumbuh, berkembang adalah aliran yang non-Pancasila. Yang tidak ada ikatan emosional, otak hatinya, empatinya pada komitmen kebangsaan nasionalisme Pancasila. Ada ideologi baru. Maka kaum garis keras radikalisme ada di mana-mana. Dari mulai anak PAUD sampai kepada profesor, doktor, radikal. Jangan katakan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Ada pemerintah hari ini. Kalau peserta udah diam. Jangan peserta. Jangan digital bendera la ilaha illallah itu dengan HTI. Bukan. Kita nggak mau itu. Menjaga citra Pak Anies itu loh. Kita menjaga citra Pak Anies. Kadang-kadang kan orang selalu bicaranya seolah-olah dia tegas, padahal dia oportunis. Tanpa saya pun bicara bahwa Nasdem bermain politik dua kaki, Pak Jokowi itu pasti udah tahu. Ngapain saya ngomong? Pak Jokowi ini kan bukan sendiri aja. Kalau saja konstitusi kita tidak membatasi masa jabatan presiden itu hanya 2 kali, saya tidak perlu lagi menjawab pertanyaan para kader partai ini. Siapa calon presiden kita ke depan sesudah Jokowi? Siapa? Karena pasti iramanya, tonsnya sama dari atas sampai ke bawah, dari pimpinan sampai kader yang paling terendah. Jawabannya satu, ya pasti Jokowi kembali. Itu kan elit Nasdem itu mayoritas kan pegawai Bang Surya di Media Group kan. Kalau tidak pegawai di Media Group, teman bisnis. Terus kader-kader yang sebenarnya ya adalah satu Mat Ali dipakai sebagai bumbu-bumbu aja. Nih ada selain Media Group, selain teman bisnis, ada nih Ali satu muncul ya kan. Nah, jadi pahlawan gitu kan. Situasi partai politik kian memanas menjelang tahun pemilu 2024. Tak terkecuali Partai Nasdem. Anggota Partai Nasdem, Zulfan Lindan, bicara soal kondisi partainya yang diketuai Surya Paloh tersebut. Dalam tayangan kanal YouTube Akbar Faisal Unsensor, Zulfan menjelaskan bahwa sejumlah polemik yang terjadi di partainya merupakan buntut dari ulah sang ketua umum bermain politik dua kaki. Beberapa kader menyatakan mundur dari Nasdem sampai dengan pernyataan Zulfan yang menyebut Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Jokowi. Ini sebenarnya gara-gara politik dua kaki. Siapa? Ya Surya Paloh, ya Nasdem. Katanya Selasa, 25 Oktober 2022. Ini kalau kita mau buka topik kita, ini kan sebenarnya gara-gara politik dua kaki, double standard. Surya Paloh, Nasdem, ya kan? Dua kakinya kan begini. Tugas Nasdem adalah bagaimana tetap untuk mengawal kepemimpinan Presiden Jokowi agar jalannya administratif pemerintahannya tetap efektif sampai akhir masa jabatannya. Orang kan kalau mendengar pidato Surya Paloh seperti dia paling ideologis kan, paling demokratis, paling kemanusiaan. Itu kan dalam ucapan, tetapi dalam pikiran dan jiwa raganya tidak ada itu, sehingga tidak bisa diwujudkan. Dengan seluruh komitmen, kejujuran hati kita, kesiapan kita mempersiapkan proses kesinambungan kepemimpinan yang akan datang. Kita bisa buktikan, bicara ideologi, dia juga nggak ngerti ideologi, ngerti bahasa ideologi itu apa dia nggak paham. Jadi kalau ada yang menyatakan, ini berpihak pada si Bung Anies, salah itu. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan.
Dan hari-hari ini izinkan saya menyampaikan bahwa Bang Surya Paloh telah melaksanakan secara konsisten menjadi teladan bagi kita semua dalam keberanian. Ini inkonsistensi terjadi ini. Makanya ini pikiran ini kacau. Selama orang itu tidak konsisten, mau berdiri di dua kaki, jadi mau mengatur bagaimana caranya kaki yang satu juga enak berdirinya, kaki yang satu juga enak. Akhirnya dua-duanya nggak enak berdirinya, kan gitu. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Menurut dia, mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 oleh Nasdem adalah akar masalah yang terjadi di dalam internal kader partai. Tidak hanya itu, di saat yang bersamaan, keinginan Nasdem mencalonkan Anies bertolak belakang dengan keinginan Presiden Jokowi. Gak usah kita tutup-tutupi. Jelas, Pak Jokowi kurang serak sama Anies, semua orang tahu. Kemudian Ketua Umum Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Ini berhadapan dengan keinginan Jokowi, terangnya. Jelas apapun lah, Pak Jokowi itu kurang srek lah sama Anies. Semua orang tahu itu kan, gitu ya. Bahwa Pak Jokowi tidak suka sama Anies. Kita nggak usah tutup-tutupi. Saya mendukung Ahok karena saya yakin dia terbaik pada waktu itu untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Sekarang saya dukung Anies pada waktu ini yang saya anggap tepat untuk memperkuat nilai kebangsaan. Ini aneh, dukung Ahok saya dibilang penista agama. Sekarang dukung Anies dibilang ini buat jadi kadrun. Nasib saya ini di mana sih? Kalau yang lolos Prabowo lawan Anies. Anies yang akan jadi calon Islam pasti. Satu Arab, kedua HMI, NPO, ketiga naiknya lewat isu penistaan, dan Prabowo akan jadi Jokowi. Ini calon Kristen, Pak Jokowi yang Islam jadi calon Kristen. Nah, Pak Prabowo keluarganya sebagian besar Kristen, malah tambah kencang itu ininya kampanyenya nanti. Pak Jokowi aja yang keluarganya nggak ada Kristen bisa digituin. Nanti yang lolos misalnya nih ya, Ganjar lewat Anies, ya sudah, Anies calon Islam, Ganjar jadi calon. Mereka selalu menuduh kita sebagai apa? Orang-orang Indonesia, bangsa Indonesia yang mengedepankan politik identitas. Padahal politik identitas itu adalah sebuah kewajiban. Ini kan kita memberikan penjelasan kepada publik bahwa begini loh polanya. Pilihlah mana yang terbaik menurut kalian. Jangan kalian terjebak dengan pencitraan. Seolah-olah ini orang sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Insya Allah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat. Bang Surya Paloh yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Demi Allah, kami dan keluarga kami, akan mendukung Muslim, sebagai gubernur kami. Dan demi Allah, kami dan keluarga kami, siap menerima ajab dari Allah, dan menanggung dosa umat Islam. Apabila kami dan keluarga kami mendukung kafir sebagai gubernur. Masa depan Indonesia yang insya Allah lebih cerah, kita berkumpul di tempat ini yang insya Allah membuat babak baru untuk perjalanan Nasdem dan perjalanan Indonesia ke depan. Kalau kita tanya ideologi, oh itu Pancasila, 5 sila itu dikupas satu-satu, ketuhanan yang Maha Esa apa ini apa sampai keadilan sosial, nggak paham dah. Apalagi kalau kita masuk dalam perbandingan ideologi, ada sosialisme, kapitalisme, ada Islam di situ, lebih nggak paham lagi. Jadi pemimpin-pemimpin politik kita ini sebenarnya bicara ideologi itu sloganistik. Karena ekses daripada sistem yang ada pada hari ini, yang tumbuh berkembang adalah aliran yang non Pancasila, yang tidak ada ikatan emosional, otak hatinya, empatinya pada komitmen kebangsaan nasionalisme Pancasila. Ada ideologi baru, maka kaum garis keras radikalisme ada di mana-mana.
Dari mulai anak PAUD sampai kepada profesor, doktor, radikal. Jangan katakan itu tidak ada dalam kehidupan kita. Panitia Anda bukan? mau berjalan hari ini. Kalau peserta udah diam. Anda bukan peserta, Pak. Jangan majelis digital bendera la ilaha illallah itu dengan HTI. Bukan. Kita nggak mau itu. Menjaga citra Pak Anies itu loh. Kita nggak enak. Kita menjaga citra Pak Anies. Kita nggak enak itu. Politik identitas sesungguhnya tidaklah selalu negatif dalam sejarahnya. Politik identitas lahir dari perjuangan melawan diskriminasi dan ketidakadilan. Secara subjektif kita harus akui bahwa dengan politik identitas itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat mampu menaklukkan sepertiga dunia ini dalam waktu yang sangat singkat. Itu sebenarnya Nasdem itu penerjemahan restorasi itu pada bagian itu di mana? Ya nggak ada, ini kan restorasi hanya istilah aja biar keren. Mana ada program restorasi apa? Maka untuk menjaga semua sistem dan nilai values kita dalam otentiknya keindonesiaan yang kita miliki ini, itulah yang harus tetap terjaga dan itulah yang kita maksudkan dengan aspek pendekatan restorasi Indonesia. Tanpa meminta mahar bagi calon bupati misalnya gitu. Calon Gini gubernur. kakak, kalau kita bicara restorasi bukan itu. Oh, oke. Kita kan restorasi bicara sistem politik, kita bicara sistem ekonomi, kita bicara sistem budaya. Atau terjebak urusan Jawa dan non-Jawa, pribumi atau non-pribumi. Tidak ada itu, karena kita tetap konsisten dengan restorasi. Bila kita merdeka, maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dari segi ide dan gagasan udah dingin lah. Udahlah, nggak usah cerita ide dan gagasan lah. Yang prinsip aja sudah kalian kita sudah tidak sama kan? Ngapain lagi kita bicara? Lebih bagus Nasdem itu daripada kesini tidak kesana tidak, udah fokus dukung Anies jadi presiden. Itu fokus saja, kerja di situ gitu loh. Tapi kan Anies belum bisa juga, baru Nasdem kok ini. Ya tapi kan baliho udah dipasang di mana-mana, ya kan? 2024 presiden kita Anies Baswedan. 2024 presiden kita Anies Baswedan. Surya Paloh dinilai bermain politik dua kaki lantaran dia nekat mencalonkan ex-gubernur Jakarta tersebut, tapi juga mengharapkan keistimewaan atau keuntungan dari koalisi Jokowi. Ini kan nggak mungkin, tegas Zulfan. Sementara itu Pak Ketua Umum Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres. Nah ini kan tentu gimana pun berhadapan dengan keinginan Pak Jokowi kan. Tetapi kenapa saya bilang dua kaki, mencalonkan Anies tapi mengharapkan juga mendapat keistimewaan atau mendapatkan keuntungan dari koalisi Pak Jokowi, terutama dari pribadi Pak Jokowi sebagai presiden. Ini kan nggak mungkin. Tanpa dirinya berbicara, Zulfan menyebut bahwa Jokowi sudah mengetahui lebih dahulu soal dugaan bermain politik dua kaki yang dilakukan oleh Surya Paloh. Saya lihat kadang-kadang kan orang selalu bicaranya seolah-olah dia tegas, padahal dia oportunis. Tanpa saya pun bicara bahwa Nasdem bermain politik dua kaki, Pak Jokowi itu pasti udah tahu. Ngapain saya ngomong? Pak Jokowi ini kan bukan sendiri aja. Secara politik, lanjut dia, Nasdem sah mengusung Anies Baswedan jadi bakal capres 2024 nanti. Tapi kalau Pak Jokowi tidak senang, sah juga dong. Jangan ingin sah sendiri, katanya. Pak Surya atau Nasdem mencalonkan Anies atas berbagai pertimbangan politik adalah sah menurut politik pula. Ya. Itu kan sah-sah juga. Sah juga. Lantas apa masalahnya? Nah, tetapi kalau Pak Jokowi juga tidak senang, sah juga dong. Jangan mau ingin sah sendiri gitu. Si partai-partai koalisi yang lain itu kan juga sah kalau nggak suka kepada Nasdem. Jadi kalau main-main sah, semua orang bisa main sah-sahan ini. Zulfan Lindan juga mengaku tersinggung kepada Surya Paloh sebagai ketua umum partainya yang sudah menonaktifkan dirinya
Alasannya karena administrasi Nasdem bobrok. Surat penonaktifan dia beredar di media sosial, padahal Zulfan sendiri belum menerima surat tersebut. Ini mempermalukan saya karena surat itu beredar di medsos dulu. Beberapa jam kemudian saya baru dikasih tahu setelah saya protes. Katanya, kedua tentu saya tersinggung karena ini ingin mempermalukan saya, misalnya ya, udah berapa kali juga saya bilang bahwa surat itu beredar di medsos dulu. Berapa jam kemudian dikasih tahu setelah saya protes. Kenapa ini keluar di medsos? Saya bilang. Kemudian Zulfan menindaklanjuti surat cinta dari Nasdem dengan menghubungi Surya Paloh. Namun sang pemimpin partai justru terkesan tak serius menanggapi aksi protes dirinya. Dia, Surya Paloh, kirim pesan seperti ketawa. Lucu juga buat saya, masalah serius kok ketawa. Katanya, saya bilang sama Bang Surya, Bang, ini bagaimana administrasi partai kita? Saya tidak terima, kemudian medsos kirim ke saya ini surat. Ini administrasi kita sangat jelek, saya bilang. Dia kirim pesan seperti ketawa. Lucu juga buat saya, masalah serius kok ketawa gitu. Sikap sang pemimpin bikin mantan anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem periode 2014-2019 tersebut kebingungan. Zulfan juga berkata bahwa keputusan penonaktifan yang dikeluarkan Nasdem lantaran Surya Paloh dikelilingi para penjilat dan pengamen. Saya bilang ini surat keluar karena abang dikelilingi penjilat dan pengamen. Abang ini tidak ada waktu untuk mendengar, menonton apa yang saya sampaikan. Ini yang merusak, ujarnya. Kemudian saya kasih tahu lagi, ini surat ini keluar karena abang dikelilingi oleh para penjilat. Abang ini dikelilingi oleh para pengamen-pengamen ABS yang selalu itu yang setiap hari dikelilingi abang. Ini yang merusak sehingga abang ini tidak ada waktu untuk mendengar, menonton apa yang saya sampaikan. Sebelumnya, politikus Nasdem Zulfan Lindan menyampaikan soal Anies Baswedan antitesis Jokowi ketika hadir dalam program Adu Perspektif bertema Adu Balap Deklarasi, Adu Cepat Koalisi. Program ini disiarkan detik.com dengan kolaborasi bersama Total Politik. Pertama, Jokowi ini kami lihat sebagai tesis, berpikir dan kerja. Tesisnya kan begitu Jokowi. Lalu kami mencari antitesa. Antitesanya siapa? Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anies. Lanjutnya, Jokowi ini kita lihat sebagai tesis, berpikir dan kerja. Itu Jokowi. Tesisnya kan gitu Jokowi. Lalu kita mencari antitesa. Antitesanya apa? Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu Anies. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Kita berkumpul di tempat ini yang insya Allah membuat babak baru untuk perjalanan Nasdem dan perjalanan Indonesia ke depan. Zulfan Lindan pun dinonaktifkan dari kepengurusan parpol yang diketuai Surya Paloh. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menjelaskan, alasan Zulfan Lindan dinonaktifkan dari kepengurusan Partai Nasdem. Ucapan Zulfan yang berbuntut penonaktifan itu adalah terkait pernyataan Anies Baswedan antitesis Jokowi. Kalau misalnya Ganjar, itu kan dari tesa ke tesa, nggak ada antitesa. Prabowo dari tesa ke tesa. Mengapa kemudian kita Nasdem ini memutuskan Anies? Itu sudah dikaji. Ya kan, memang terakhir itu. Jadi beberapa kali pernyataan-pernyataan, kemudian kita merapatkan itu. Kemudian mencoba masing-masing pendapat tentang kalimat tesa dan antitesa. Artinya, kalau si A kiri, si B kanan. Tutur alih kepada wartawan. Kamis 12 Oktober 2022 lalu. Minta mundur. 4 menteri yang katanya mau jadi capres. Ya, meminta menteri dari partai lain mundur dan yang meminta itu menteri dari partai Nasdem. Ini satu kelucuan lagi. Ini lebih lucu dari segala-galanya ini. Tapi Nasdem tetap akan kritis kepada siapa saja. Walaupun ada orangnya di dalam kabinet, Nasdem tetap akan kritis karena kepentingan rakyat, kepentingan negara. Ini menjadi bahan tertawaan. Ini Nasdem ini sebenarnya seperti apa? Bagaimanapun yang harus kita jaga dalam sistem demokrasi yang ada, check and balance itu. Kalau begitu check and balance tidak ada lagi yang beroposisi, berarti demokrasi sudah selesai. Ya kalau nggak ada yang oposisi, ya Nasdem ada jadi oposisi. Dia yang dikhawatir reshuffle, kemudian dia minta pula menteri-menteri lain
yang mau maju capres itu harus mengundurkan diri. Sementara dia mengatakan bahwa persoalan menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Tetapi di sini dia minta supaya menteri-menteri itu lebih baik mundur.